وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini menurut kalender adalah 1 Hijriah 1440 7 ya. Dalam sejarah atau secara historis terjadi pergumulan pemikiran di antara para sahabat mengenai yang lebih tepat itu titik tolak penetapan tahun tersendiri menurut Islam kira-kira apa. Maka di antara para sahabat berdiskusi. Ada usulan titik tolaknya dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Nanti berarti disebut miladiyah, tetapi ditolak. Alasannya adalah kita tidak boleh sama dengan kebiasaan Nasrani yang mengagungkan tentang kelahiran seseorang. Jadi happy birthday to you itu bagian dari itu. Ditolak karena kita tidak boleh sama dengan siapapun. Bukankah Rasulullah SAW juga demikian, di mana hari Minggu adalah kebiasaan Nasrani, hari Sabtu kebiasaan Yahudi, maka Islam lebih dulu, Jumat. Artinya punya apa? Dalam bahasa marketing diferensiatif gitu. Punya keunikan, punya ciri khas. Usulan kedua, ya sudah kalau begitu kita tetapkan saja sejak wafatnya Rasulullah SAW. Tapi ini pun ditolak. Karena itu kebiasaan Majusi. Di mana mengagung-agungkan meninggalnya seseorang. Dan seterusnya. Sampai akhirnya ada usulan kita mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Nah ternyata kalau kita perhatikan kesepakatan itu menggambarkan bahwa di dalam penetapan tahun Islam tersendiri yang nanti berpijak pada perputaran bulan mengacu pada makna bahwa hijrah itu menggambarkan dinamisasi atau dinamik ya. Bahwa seorang muslim itu harus bergerak, always move on. Tidak boleh diam, harus terus berubah seiring dengan perubahan kondisi waktu. Jadi ketika seorang mukmin diam menunjukkan ada sesuatu yang keliru di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Kenapa? Surat Al-A'la yang tadi dibaca itu menunjukkan adanya proses pembelajaran. Saya zakaru mayyakhsha. Semangat itu yang mestinya muncul ya. Dengan semangat yang kuat mengenai proses learning process ya, sepanjang hidup kita, maka seorang mukmin tidak akan terjebak oleh zoluman. Ketika berhenti melakukan pembelajaran, maka potensi menjadi zoluman sangat besar. Innahu kana zoluman jahulan. Sebab kezaliman itu hanya muncul karena kebodohan. Kejahiliaan seseorang bisa tumbuh berkembang dalam dirinya saat membiarkan dirinya dalam keadaan enggan untuk terbuka. Hari ini Bapak Ibu, orang-orang yang mulai muncul kesadarannya untuk kembali kepada Islam itu sangat besar, terutama di kalangan intelek. Yang saya baca sekarang lagi adalah Richard Coleman yang mendapatkan proyek Zurich untuk meneliti Quran, meneliti kelemahan-kelemahan Quran. Quran oleh mereka disebut sebagai teks mitos yang berisi dongeng.
Persis seperti orang-orang kafir dulu yang nanti kalau kita lanjutkan pembahasan sirat itu sering menyebut dengan asatirul awalin. Jadi ketika Bapak Ibu tilawah Quran akan menemukan kata-kata asatirul awalin. Itu sebuah tuduhan serius yang disampaikan atau terus dijejalkan oleh musyrikin. Asatirul awalin disebut 9 kali dalam Quran. Asatirul awalin, illa asatirul awalin, illa asatirul awalin, qalu asatirul awalin, illa asatirul awalin. Paling banyak itu illa. Untuk menggambarkan bahwa tuduhan itu serius dengan mengaitkan dongeng-dongeng orang dulu. Dan salah seorang tokoh Quraisy yang kemudian nanti kita akan bahas ya, menantang Quran adalah Nadir bin Haris. Bahkan bahasa sekarang mungkin Bapak Ibu ya, saking ingin menyamai Quran, bahkan mengungguli Al-Quran, logika Al-Quran, dia belajar ke Hiro. Mungkin bahasa sekarang S3 dulu dia. Dia S3 dulu ke Hiro, mendalami folklore, mendalami legenda-legenda yang ada di situ, meraup semuanya, menelaahnya, membacanya berulang-ulang, hanya untuk mendapatkan satu ide bahwa harus melahirkan sebuah konsep yang jauh lebih hebat daripada Al-Quran. Itulah Nadir bin Haris nanti. Pulang dari sana, menghadap Muhammad SAW, lalu menantang. Kita debat. Tapi ujung-ujungnya LOG. Terjungkal. Mereka bingung. Di Quran belajar dari Muhammad, belajar dari mana ya? Kata-katanya indah, luar biasa. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah kita ini sudah muslim sejak awal. Bukan belakangan gitu. Tapi terkadang semangat belajarnya kalah oleh para mu'alaf. Kadang-kadang ya, tidak semua. Tapi makanya di sini masyarakat yang kita ya sering putar ke pinggiran itu, aduh ya Allah, mereka muslim tapi berkutat masalah perut saja gitu. Semata-mata perut. Jadi paling jauh itu ke bawah, selangkangan naik lagi ke atas perut. Tidak sampai naik ke atas hati dan pikiran, itu paling sedikit jumlahnya. Hari ini kita akan bahas tentang tema kuat berharap, optimisme kokoh tertancap. Kenapa? Karena roja. Seperti apa konteksnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena ini serial jadi nyambung ya. Sedikit di review kemarin. Bahwa pembahasan yang lalu Abdul Muttalib itu mencoba menghadirkan pencarian atau mencoba mencari ibu susuan. Tentu dengan kalau bahasa sekarang ya, memasang leaflet, memasang selebaran, banner dan sebagainya untuk mencari siapa yang berminat. Akhirnya di sisi lain di pinggiran kota Mekah sedang terjadi kemarau panjang. Otomatis menimbulkan kemiskinan. Nah, orang-orang Badui atau orang-orang masyarakat pinggiran berduyun-duyun ke Mekah. Jadi persis seperti di Pahlawan kalau bulan-bulan kemarau, orang-orang Kadipaten, Majalengka, pinggiran sana datang ke Bandung bapak-bapak ya, lalu berbekal cangkul, pikulan, nondenya paling 3-an lah Pak. Nongkrong panjang di Pahlawan. Itu untuk apa? Menunggu orang untuk memanggil tenaganya memikul buruh. Banyak, Masya Allah. Itulah kondisi. Jadi saya tahu betul karena sudah belasan tahun lewat situ ya. Bahwa kalau setelah biasanya sih tadi musim panen sudah selesai, kering kerontang daerahnya pada ke Bandung. Lalu menunggu panjang di antriannya, ada mungkin sampai kadang 50 orang diem gitu berhari-hari di situ. Untuk apa? Menunggu panggilan kalau ada orang atau proyek atau apalah yang memanggilnya. Persis seperti itu. Ini pun sama, ibu-ibu terutama datang ke kota Mekah hanya untuk mendapatkan jasa siapa yang membutuhkan tenaganya dan asinya untuk diberikan kepada anaknya atau cucunya.
Abdul Muthalib dapat. Nah, di sini menggambarkan bahwa wakanat al-adah. Jadi merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang berjalan beratus tahun mungkin ya, untuk lebih baik mencari ibu susuan daripada mencari unta untuk menyusui. Jadi bukan unta yang dicari untuk menyusui bayi. Kalau sekarang kan sapi, Pak. Sekarang sapi yang dicari untuk menyusui anak-anaknya. Ini enggak, tetap orang. Nah, di sini Bapak Ibu. Kenapa orang? Saya yakin ada pandangan lain. Yakni selain nanti diboyong ke kampung halamannya untuk di tanda kutip asingkan sejenak beberapa waktu, tapi nilainya jauh lebih humanis gitu daripada hanya dicekoki susu sapi. Banyaklah saya kira pasti ya nilainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pembahasan yang lalu mengenai pencarian. Nah, Abdul Muthalib mencari. Faltamisu Abdul Muthalib bili Rasulillah SAW, mencari ibu susuan. Maka ketemulah nanti kesepakatan dengan seorang perempuan yang ditunjuk oleh Allah tanda kutip sebagai ibu yang siap menyusuinya, yakni Halimah binti Abu Du'aib. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, ini kita ulas awal-awal mungkin 2 kalian ya. Kita akan ulas bagaimana prosesnya, bagaimana sampai Halimah yang kemudian dikenal di belakangnya dengan nama As-Sa'diyah sesuai dengan nama kabilah ya. Itu menemukan. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa jarang riwayat ini dikutip oleh para mufassir, para sejarawan yang lain. Barangkali hanya beberapa. Ibnu Hisam, Ibnu Ishaq mengambil, tapi kalau Al-Buti, Imam Muhammad Al-Ghazali itu tidak mengambil ya. Tapi kalau Husain Haikal juga mengambil. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Dituturkan sendiri oleh Halimah. Kata dia, qaddimna Makkah naltamisur ridha. Kami datang ke Mekah, artinya ada kesengajaan bahwa mereka bersama keluarganya datang ke kota Mekah dalam rangka naltamisu, mencari, menelusuri bayi-bayi yang bisa disusui. Dengan demikian, memang kondisi yang tadi, ada dorongan ekonomi di daerah, di wilayah yang sulit, maka tidak ada tempat lain kecuali ke kota. Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang terjadi hari ini dengan konsep urbanisasi itu sama sebetulnya kan, sudah ribuan tahun yang lalu, di mana di kampungnya bermasalah pasti ke kota, karena di kota aktivitas geliat ekonominya berbeda gitu. Ini persoalannya. Lantas dia bilang bahwa di antara perempuan yang datang kemudian mendisplay dalam tanda kutip, mungkin kalau pakai bahasa gambaran sekali Pak, mereka berdiri di sebuah tempat berjejer gitu, di perempuan dan seterusnya sambil berdiri. Nanti ada tulisan, saya siap menyusui bayi. Semacam begitu. Kami butuh bayi untuk disusui. Di depannya ada semacam tulisan untuk menawarkan, semacam pasar tanda kutip ya. Nah, kata dia, ma minna imra'atun illa waqad 'arada 'alaiha. Jadi tidak satupun perempuan yang datang ke Mekah bersama kami tadi, maksudnya bersama dia, kecuali sudah mendapatkan bayi. Tetapi setiap kali ditawari 'arada 'alaiha, ditawari, Bu ini mau nggak bayi ini? Siapa? Ini. Tapi dia yatim, bapaknya udah meninggal. Fatakbahu, mereka kebanyakan enggak yatim soalnya. Pasti pikirannya apa Bu? Miskin, betul. Miskin. Qila laha innahu yatim, tapi bayi ini yatim, minat enggak? Enggak yatim, pasti duitan. Kalau pakai bahasa pok torolong sekarang begitu. Enggak yatim soalnya. Qila laha innahu yatim. Tidak ada satupun yang minat, termasuk Halimah sendiri, awalnya enggak minat.
Setiap kali siapapun ditawarkan tuh tadi bilang ma minna imro'ah, tak satu pun perempuan yang ditawari bayi beliau untuk menerima, tak abai, enggak, innahu yatim, apa sebabnya itu yatim. Nah, wadzalika anna kunna narju al ma'ruf, ya karena memang kami datang ke kota Mekah dengan narju, dengan harapan mendapatkan job atau proyek, tanda kutip proyek penyusuan gitu, dengan imbalan ujro yang memadai lah. Saya pikir wajar juga Pak ya, wajar kan, karena memang itu nafkah bagi orang kampung waktu itu, nafkah. Tidak ada cara lain dengan kondisi seperti itu. Bercocok tanam nggak mungkin, daerahnya gersang, berdagang tidak punya modal. Akhirnya ya sudah menjual jasa. Dan jasa yang mereka miliki tadi ASI untuk disusukan kepada anak seseorang ya. Nah itu jadi zalika anna kunna narju, kalimat ini bagi saya menggambarkan bahwa itu alasan pentingnya mengapa Halimah bersama suaminya terdorong untuk ke kota Mekah dengan harapan ada bayi yang siap disusui. Nah, setiap kali disodorkan tadi dengan ungkapan tapi yatim Bu, fakuna nakulu, yatim, mungkin kalau pakai bahasa ekspresi yatim lah. Ada semacam kekecewaan yang lahir pada diri Halimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalimat berikutnya adalah menggambarkan satu sikap underestimate kepada bayi itu. Ma'asa an tasna'a ummuhu wa jadda. Gimana coba? Siapa coba yang peduli pada anak seperti itu? Bapaknya, ibunya juga belum tentu. Bagaimana bisa membayar kami dengan upah yang memadai kalau melihat orang tuanya seperti ini? Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa underestimate. Kenapa? Karena belum tahu siapa dia. Andai kata orang-orang atau perempuan-perempuan yang ditawari tadi tahu bahwa dia calon nabi, lalu berkahun, dari mana? Yakinlah, kan udah tahu. Ini tahu belum? Belum. Tak seorang pun yang tahu bahwa itu calon nabi, calon rasul yang mulia dunia akhirat. Dia semuanya fakuna nukrahu lidzalik, nggak suka. Ya tadi melihat background keluarganya yang yatim dan kurang kaya lah dibanding dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah intinya bahwa ketika bayi sudah tidak ada, sudah habis ya, dibawa semua oleh perempuan yang lain, tinggal Halimah. Fama baqiyat imra'atun qaddamat illa akhadat radi'an ghairi. Tak satu pun perempuan yang bersamaku kecuali sudah pulang dan membawa bayi susuannya. Ghairi, kecuali saya. Duh gimana nih Pak? Kata Halimah. Akhirnya ya sudahlah. Karena satu-satunya bayi hanya orang yang tadi, yang yatim ditambah miskin, akhirnya ajma'na al-intilaq, udahlah kita pulang aja Pak, pulang aja. Sepakat tuh suami istri, udahlah kita pulang aja. Sementara anak-anak mereka kurus kering karena memang kurang makan, kasus stunting sekarang ya, kurang makan, kurang gizi dan seterusnya. Akhirnya sepakat pulang, keduanya pulang. Tapi dalam perjalanan belum jauh lah dari luar kota Mekah. Wallahi Pak, demi Allah inilah akrah, saya nggak suka masa pulang lengok kieu. Kita pulang nggak bawa apa-apa. Udahlah, saya balik lagi aja ya. Gimana maksudnya? Ya tadi ngambil bayi yang tadi aja. Nah di sini Bapak Ibu, singkatnya gitu ya, bahwa nggak mungkin kan kita pulang tidak membawa apa-apa. Harusnya kita pulang sambil membawa. Ya tapi kan tadi yang tersisa cuma satu. Anak yatim lagi. Miskin lagi. Nah tapi suaminya justru sebaliknya. Memberi dorongan, memberi inspirasi.
Apa kata Halimah? Wallahi demi Allah ya, la azhabanna ila dzalikal yatim fal akhadnahu. Demi Allah, saya harus kembali ya. Saya harus kembali ke bayi itu. Aku ambil aja lah anak itu. Kata dia. Nah, disinilah jawabannya. Ya sudah, la alaika an taf'ali asallah. Perhatikan kata-kata asallah ayyaj'ala lana fihi barakah. Itu ucapan suaminya. Ya sudah, ambil aja Bu. Siapa tahu mudah-mudahan Allah memberi kita keberkahan lewat bayi itu. Jadi bagi saya kalimat suaminya asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah adalah sebuah kalimat bukan sekedar motivasi tapi juga inspirasi yang mendorong ibu ini untuk mengambil sebuah keputusan. Bukan sebaliknya, udah gak usah lah, orang miskin ini ngapain. Nah, itu bukan begitu kalimatnya. Jadi ingat, dalam bahasa hadis banyak sekali ya, lisan itu bisa memberi manfaat atau sebaliknya, bisa membinasakan si pemiliknya. Maka kata Nabi, ada dua yang bisa menjungkir balikan keadaan seseorang, membinasakan seseorang. Satu, lisan. Dua, kelamin. Dan hari ini dua itu sedang bergulir dilakukan oleh sekian banyak orang, baik kelamin maupun lisan. Lisan itu kan menggambarkan tadi, Bu, bisa memberi kata-kata yang baik atau sebaliknya. Karena itulah sebagai orang tua juga mungkin harus ekstra hati-hati ya ke anak-anak sekarang. Pernah saya bilang dulu bahwa hari ini anak-anak itu lazim disebut generasi Z yang usianya 20 ke bawah, yaitu generasi Z. Mereka juga disebut dengan generasi strawberry. Kenapa strawberry? Saya kira filosofisnya Bapak Ibu pernah tahu ya. Strawberry secara tampilan indah, eksotis, enak dipandang, wow, pokoknya wow, itulah itu namanya strawberry. Tetapi rapuh karena gampang busuk, gampang hancur, belum asem deh. Rasanya kan asem. Artinya generasi Z itu adalah generasi yang mendisplay diri dari sisi tampilan tetapi mentalnya keropos. Gampang putus asa, tekaupan, susah sedikit, susah. Bukan mental berjuang, itu bahayanya. Maka ketika kita sebagai orang tua tidak bisa mengikuti irama hidupnya, sekaligus memberikan masukan, hati-hati tambah berat mental mereka. Ya, itu kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi ucapan suami Halimah sangat inspiratif buat kita. Asallah, mudah-mudahan Allah ayyaj'ala lana fihi barakah, memberi berkah lewat bayi itu. Tentu semakin berani Halimah untuk mengambil keputusan. Akhirnya akhadtuhu wa raja'tu bihi ila rahli. Ya sudah, kembalilah Halimah menemui bayi Rasulullah SAW tadi yang qadarullah masih ada di situ karena memang masih menunggu ibu susuan. Diambillah dia, lalu setelah diambil kembali ke kereta atau kembali ke kendaraannya. Nah, di pangku ya, wadu'tuhu fi hijrin, aku pangku dia. Aku dekapkan sadyaya. Sadyaya itu dada alias disusui langsung. Jadi di pangku berarti ada minat, hatinya sudah berubah, Pak Ibu ya. Yakin karena tadi kan ucapan suaminya. Udah ambil saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Ambil tuh, nah kata-kata itu kan menjadi pendorong ya. Diambil, dipangku, didekap. Kemudian di sini, bima sya'a min laban, Masya Allah, bayi itu ternyata lahap menyusu ke Halimatus Sa'diyah. Masyarabah hatta ru'yah. Begitu pula akhuhu. Jadi dua, Halimah menyusuinya, anak dia sendiri yang laki-laki dan Rasulullah SAW. Ya, sampai kenyang, summa nama, lalu keduanya tidur. Artinya
kehadiran Rasulullah SAW yang belum jadi Rasul sudah memberi dampak positif. Tadi ASI dia itu nggak keluar banyak ketika baru berangkat dari Bani Bakar, Bani Sa'ad, saat dia di sana belum banyak. Tapi ketika datang bayi, dia bingung, kok tiba-tiba banyak ya ASInya. Itu sudah jadi tanda ya, sudah menjadi tanda. Sebelum ada Rasulullah SAW, bayinya itu merengek-rengek ingin menyusu, tapi dia sulit keluar, tidak terlalu banyak. Hadirnya bayi Rasulullah SAW berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, itu baru hadir, belum melakukan yang lain. Karena kenyang, bayi beliau ataupun anak dari Halimah, dua-duanya nama tertidur pulas. Kan kira-kira gitu ya. Saya kira Bapak Ibu pengalaman ya menyusui. Soalnya saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah. Jadi pasti punya pengalaman lah. Bagaimana menyusui itu langsung tibra anaknya. Gitu ya. Betul nggak Bu? Mudah-mudahan nggak salah saya. Oke, kembali saya. Nah, dia bilang, "Wa ma kunna nanamu ma'a qabla dzalik." Selama ini kami sulit tidur karena kelaparan. Anak-anak pun sulit tidur karena kelaparan, kurangnya makanan tadi. Tapi sekali lagi, hadirnya beliau meskipun masih bayi sudah memberi warna tersendiri bagi keluarga miskin itu. Ini mirip dengan kehadiran Nabi Khidir, kata sebuah riwayat. Setiap kali Khidir datang atau tiba di sebuah tempat, maka wilayah itu dengan izin Allah menjadi hijau, alias subur. Makanya disebut Khadir. Kita menyebutnya lebih dikenal dengan Khidir, Nabi yang punya keistimewaan juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, saat esoknya ketika mereka sudah tertidur lalu bangun, suaminya langsung berdiri dan menghampiri untanya. Dia juga kaget. Faidha hiya hafil. Untanya tampak lebih gemuk daripada sebelumnya. Dia bingung. Nah, kok bisa begini ya? Beda tampilannya. Kan Bapak Ibu hafal lah. Unta yang kurus pasti tulangnya kan kelihatan. Nah, ketika besok paginya nggak kelihatan. Berarti mungkin kalau pakai bahasa sekarang, wow. Pakai anak mudanya, edun gitu ya. Kalau pakai bahasa ininya tadi, subhanallah. Kenapa? Karena yang kemarin terlihat itu tulangnya kan terlihat karena kurusnya. Tapi esok paginya, sekali lagi, seiring hadirnya Rasulullah SAW justru kok beda. Fahalaba minha, dia peras tuh banyak keluar susunya. Masyarabat wasyarabat ma'ah, akhirnya dia pun minum, lalu dibekalkan, diminumkan kepada Halimah, diminumkan ke anak-anaknya, semua minum, lahap. Akhirnya bagi dia, kami bisa tidur pulas malam itu. Nah, kemudian masing-masing bercerita pengalamannya. Halimah bercerita, istrinya pun suaminya pun bercerita. Katanya, wahai Halimah, ta'allami, tahu nggak? Demi Allah, wahai Halimah, tadi saya melihat, masya Allah, keberkahan yang luar biasa. Ini gara-gara bayi itu. Bayi itu memberikan keberkahan. Makanya dia bilang, inilah arju dzalik, aku juga sangat berharap hadirnya bayi ini akan memberi kita keberkahan. Inilah arju dzalik. Sungguh aku sangat berharap seperti yang engkau harapkan, wahai suamiku, bahwa hadirnya bayi ini benar-benar memunculkan keberkahan sebagaimana yang sudah mereka rasakan malam dan pagi itu. Tidur nyenyak, lelap sedemikian rupa karena perut kenyang, anak-anak tidak rewel lagi, di mana nangisnya berkurang, bahkan tadi lahap juga menyusui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita paparkan ini memberi banyak nilai sebetulnya bagi kehidupan kita hari ini.
betapapun beliau belum menjadi seorang nabi. Tapi paling tidak peristiwa itulah yang sudah saya sebut kemarin, menurut ulama namanya irhas, bukan mukjizat. Kalau Isa bin Maryam alaihissalam, irhasnya adalah beliau bisa berucap ketika masih merah dengan mengatakan, ini Abdullah, saya hamba Allah, wa ja'alani nabiyan, aku dijadikan nabi, wa ataniyal kitab, aku diberi kitab, dan seterusnya. Itu irhas. Irhasnya Rasulullah SAW memang tidak berbentuk kemampuan berbicara, melainkan memberi dampak positif kan kepada peristiwa tadi. Yang tadinya untanya kurus jadi gemuk, sehingga keluar banyak susu. Yang tadinya ASI keluar sulit dari payudara Halimah, tiba-tiba banyak keluar, lalu memberikan ASI pada anak-anaknya. Itulah irhas. Masing-masing punya keistimewaan. Kalau Musa, irhasnya berupa Allah tundukkan tuh air, angin, supaya menggiring Musa, sehingga tabutnya tidak sampai ke Laut Merah lepas gitu ya, tetapi mengarah ke istana. Itu sama tuh, irhas juga namanya ya, bukan mukjizat, irhas, karena belum menjadi seorang nabi. Jadi sebaiknya kita tidak boleh sembarangan menggunakan kata-kata mukjizat. Tapi mukjizat dalam bahasa Indonesia masuk dalam kamus besar itu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Nah, masyarakat kita apa-apa gampang menyebut mukjizat, karena itu khas sebetulnya, tidak boleh dipakai untuk sembarang orang. Baik, apa saja nilai yang bisa kita ambil jamaah? Yang pertama, the power of hope, kekuatan berharap. Berharap itu setidaknya setengah kemenangan. Pada saat seseorang mati berharapnya, berarti mati gerak langkahnya untuk melakukan sesuatu. Biasanya orang yang mati berharap itu begini, gimana nih? Udah nggak usah lah, bisa, susah itu mah, nggak akan bisa. Berhenti apa bergerak? Berhenti. Kenapa sudah mengatakan, udahlah stop, nggak bisa. Padahal, nah di sini Bapak Ibu, para psikolog menyebut the human is spiritual being. Manusia itu makhluk ruhani. Jadi ruhanilah yang menjadi penggerak, bukan jasmani. Karena itu banyak dikritik tuh yang terkenal dari ucapan bangsa Yunani ya, mensana in corpore sano. Apa katanya Bu? Dalam tubuh yang kuat. Nah, kira-kira koruptor jiwanya sehat nggak? Sakit apa sehat? Sakit, tapi fisiknya? Nah, berarti salah nggak Bu? Salah. Salah kata-kata itu. Tidak menjamin fisiknya kuat, jiwanya sehat. Tapi jiwa yang sehat akan menjadi pengaruh besar bagi tubuh seseorang. Jadi, the human is spiritual being. Manusia itu makhluk ruhani. Maka ruhanilah yang kemudian dititik beratkan. Sebuah hadis yang mungkin pernah saya kutip. Rasulullah SAW memberikan satu perumpamaan. Bahwa Al-Quran dan ilmu itu kamasalil ghais. Al-Quran dan ilmu seperti atau ibarat air hujan. Tanah ibarat hati. Kita kaitkan Bu. Tanah itu kalau dibiarkan kering, kerontang atau tandus, munculkah, tumbuhkah tanaman? Enggak. Pasti ya keropos. Itu tanah. Begitu pula hati. Hati yang enggak pernah disirami ilmu, tidak pernah disirami Al-Quran, percayalah akan menjadi hati yang rusak. Indikatornya banyak. Setiap waktu ngeluh, gampang mencemooh keadaan dan sebagainya, itu indikator bahwa yang bersangkutan sedang mengalami masalah dari sisi ruhaninya. Oleh karena itu, hati menjadi objek sasaran, target bagi Islam untuk dibina, untuk ditempa lewat Quran, lewat ilmu. Itulah yang disebut kemudian menyuburkan orang yang bersangkutan.
Jadi ucapan suami Halimah yang mengatakan tadi menunjukkan bahwa itulah kekuatan berharap. Mereka sebagaimana sudah disebutkan tadi bahwa ketika awalnya meremehkan bayi Rasulullah SAW, tapi kemudian berbalik dengan ungkapan narju al-ma'ruf, kami berharap dari bayi ini mendapatkan sesuatu yang sebelumnya diremehkan. Itu yang pertama. Jadi berharap itu luar biasa. Nanti kita lihat ayat berikutnya ya. Tapi sebelum ayat kita lihat bagaimana kata-kata Barack Obama. Hope in the face of difficulty. Berharaplah meski kita menghadapi tingkat kesulitan yang rumit. Hope in the face of uncertainty. Tetaplah berharap meski menghadapi ketidakpastian. Saya kira hari ini sedang terjadi Pak. Uncertain, ketidakpastian. Coba Bapak Ibu perhatikan. Gudang garam saja yang besar sudah mendekati hancur. Aduh, Masya Allah. Yang besar. Dunia perbukuan sudah ratusan penerbit gulung tikar. Ratusan bahkan ribuan karyawan. Dan itu berpengaruh kepada percetakan. Muncul lagi masalah. UKM di Tasik sana banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena tikarnya banyak ditiru oleh Cina. Harganya lebih murah. Aduh. Belum lagi terompahnya. Ternyata terompahnya pun bisa ditiru. Dan dibuat oleh Cina lebih murah harganya. Jadi gimana? Sementara para ibu yang membeli tikar hayang nu murah. Jadi kumaha? Liur euy, uncertainty. Belum lagi industri yang besar macam-macam lah. Jadi fenomena yang disebut dengan sunset industry, industri menjelang terbenamnya matahari sudah bermunculan. Dampaknya nanti ya pada kehidupan masyarakat, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tetaplah berharap, gitu. Bahkan disebutkan in the end, that's it's God's greatest gift to us. Itu satu keyakinan. Tapi kita bandingkan dengan Quran nanti ya, bahwa kata dia Tuhan yang maha besar pasti memberi kita anugerah. Di sini ada ucapan yang menggambarkan masih bertauhid ya, paling tidak ya. A belief in things not seen. Yakinlah bahwa di balik yang tampak itu ada yang not seen, yang tidak tampak. Itu yang akan memberi kita satu keistimewaan. Apa yang diucapkan oleh dia ini sebetulnya Quran jauh lebih kokoh. Jauh lebih kokoh. Mari kita coba lihat dua surat ini. An-Nisa 103, An-Nisa 104. Di An-Nisa titik beratnya pada aqimus shalah, mendirikan salat. Di An-Nisa 104 menitik beratkan pada tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya tempat berharap, yaitu Allah. Ma la yarjun, mereka kafirin tidak punya tempat berharap. Jadi perbedaan mukmin dengan kafir saat menghadapi tantangan hidup di sini, Bu. Adanya the power of hope atau adanya ar-roja tadi. Kita punya tempat berharap, ar-roja, namanya Allah. Nah, ar-roja itu sejatinya sulit dipisahkan dengan tauhid. Maka di surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas meskipun 4 ayat tapi luar biasa sebetulnya. Bahkan seorang pandita acarya di sebuah Hindu, di kuil di Hindu itu juga ketika dia membaca Rig Veda ternyata ada satu kalimat yang menggambarkan mirip dengan ungkapan Qul huwallahu ahad. Akhirnya setelah dia berbulan-bulan mendalami itu masuk Islam. Kenapa? Karena di dalam kitab Veda ternyata menegaskan ketauhidan. Persis seperti ajaran Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat ini bagi saya memberi inspirasi bahwa sholat itu adalah waktu yang tepat untuk berharap kepada Allah apapun yang kita minta.
Itulah sebabnya kualitas sholat mari kita tingkatkan terus, karena hubungannya dengan tadi, dengan kekuatan hati. Kita sudah tahu zikrullahi akbar, sholat itu adalah mengingat Allah yang paling utama, paling istimewa. Tidak sedikit orang yang merasa nikmat luar biasa dari non muslim menjadi muslim saat dia pertama kali sholat, termasuk oleh seorang pakar logika dari Oxford University namanya Thomas Albridge. Dia masuk Islam, lalu sholat pertama kali, nangis demikian rupa, nikmat katanya. Baru pertama kali puluhan tahun, usianya sudah di atas 70, baru mulai masuk Islam, lalu merasakan nikmat. Itulah orang yang sudah Allahus Somad. Nah, kita barangkali sudah sangat biasa ya surat Al-Ikhlas ini. Tapi bagaimana menjadi luar biasa? Barangkali pemahaman, pengertian, pendalaman itu yang akan berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ambil pendapat lain mengenai tadi. Contoh tentang kekuatan harap. Saya kutip dulu Abraham Lincoln, The Power of Hope, Human Exertion. Kata dia, berharap itu akan menjadi pendorong, eksersi, menjadi penggerak, menjadi pengerah segala daya untuk melakukan sesuatu. Jadi kembali ke Al-Ikhlas tadi, kalau orang sudah kokoh ayat pertama pemahamannya, maka pasti bisa melaksanakan ayat kedua. Al-Ikhlas itu sebetulnya dari sisi konten Bapak Ibu ya, itu cuma 2 ayat, 1 dan 2 saja. Karena ayat 3 dan 4 menerangkan ayat 1. Jadi secara konten, ya, secara isi, muatannya hanya 2 ayat, 1 dan 2. Karena ayat 1 menerangkan, menjelaskan, ayat 3 menjelaskan ayat 1. Ayat 4 menerangkan ayat 1. Jadi kalau ditanya, Man huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Man huwallahu ahad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Jadi kalau makna ahad adalah tidak pernah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Makna ahad adalah tak satu pun yang serupa, yang senada, yang setara, yang sebaya, yang sebadan dengan dia. Tak satu pun. Itulah ahad. Maka kalau ayat pertamanya sudah kokoh, insya Allah ayat kedua harusnya kokoh. Jadi kalau masyarakat kita mengaku Islam, hafal Al-Ikhlas, hidup ada kesulitan sedikit, ingatannya dukun mana yang kira-kira bisa. Nah, itu sudah berarti artinya Al-Ikhlas nancep nggak Pak? Enggak. Meskipun dia hafal. Kan kebanyakan sudah hafal kan Al-Ikhlas. Kulhu sangat hafal tuh. Bahkan ada sahabat, sebuah riwayat, saking nikmatnya sahabat ini terhadap Al-Ikhlas, nikmat luar biasa. Setiap kali sholat pasti Al-Ikhlas. Sehingga ada orang yang protes datang kepada beliau, ya Rasulullah, saya mau protes, kenapa? Si fulan pemimpin saya ini, kalau beliau sholat pasti Al-Ikhlas, seolah-olah nggak ada surat yang lain. Dipanggil orang itu, konfirmasi, ditanya, kenapa? Ini dapat pengaduan Pak, kenapa Anda sering Al-Ikhlas? Maaf ya Rasulullah, saya menikmati betul dengan surat Al-Ikhlas. Makanya karena saya menikmati dan mencintainya, setiap kali sholat pasti saya baca Al-Ikhlas. Apa kata beliau? Boleh. Tidak dilarang, boleh. Karena memang mencintai yang dimaksud ya. Tetapi siap-siap saja disebut surat Imam Kulhu. Disebut Imam Kulhu karena selalu Kul huwallahu ahad. Salah? Enggak ada masalah. Justru bagus tadi kan, membangkitkan semangat juang hidupnya dengan memahami Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung, tempat berharap yang sangat indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa yang diucapkan Abraham Lincoln bahwa kekuatan berharap itu menjadi eksersi bagi kita, Quran sudah menegaskan lebih awal. Nah, contoh gambaran kekuatan berharap adalah Musa alaihissalam. Di dalam surat Asy-Syu'ara dan Ghafir ini menunjukkan bahwa
Musa sempat tegang. Karena apa? Di depan mereka Laut Merah. Di belakang Fir'aun dan pasukannya yang sudah marah besar ingin segera membunuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa ini gimana? Lihat tuh, mereka pasti menyusul kita. Fasatazkurun. Tolonglah lakukan sesuatu. Kata Bani Israel. Inna lamudrakun. Pasti kita tersusul ini oleh mereka. Matilah kita. Apa kata Musa? Kala, tenang saja. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, dia pasti memberiku petunjuk apa yang mesti aku lakukan. Tak lama setelah itu Musa disuruh, Musa pukul tongkatmu ke laut itu. Dipukulkan, langsung bray, terbuka jalan. Itulah keselamatan. Jadi kekuatan berharap kepada Allah jangan dianggap sepele. Sangat menentukan bagi perjalanan hidup seorang muslim. Nah, kalau dipreteli, dirinci, kira-kira inilah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari berharap itu. Bahwa dengan berharap kepada Allah, kita bisa mendapatkan ini. Ada keyakinan penuh, melihat kekuasaan rahmat Allah itu ada. Asal kita jangan suudzon saja. Mengikat janji-janji Allah kepada diri sendiri. Yakinlah bahwa innama tu'aduna la'at, bahwa janji Allah itu benar, pasti datang. Mempercayakan sepenuhnya problematika kepada Allah, bukan kepada pegadaian. Karena pegadaian itu belum tentu bisa, meskipun konsepnya mengatasi masalah tanpa masalah. Betul, justru menimbulkan masalah baru. Memandang Allah sebagai sumber pertolongan, wallahul musta'an. Allah adalah tempat meminta pertolongan. Sadar atau tidak, kita sering lupa dengan ayat 5 Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi kembali Bu, Pak. Di kampung-kampung itu kan, ketika ada masalah dikit, langsung ingatnya kemana? Lupa dengan Al-Fatihah yang dia suka baca. Ayat 5 itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa dengan itu. Padahal di situ kan jelas, ya. Dengan berharap mendapatkan kekuatan baru di samping kekuatan yang masih ada. Banyak nih mengenai yazidnahum, bahwa kami tambah kepada mereka kekuatan di samping kekuatan yang mereka miliki. Jadi, Bapak Ibu, dengan kekuatan harap, maka kita akan terdorong alias eksersi tadi menjadi pribadi yang lincah, dinamis, gerak terus karena tidak pernah surut langkahnya lantaran kekuatan adanya pertolongan Allah. Yang pertama, yang kedua, ketidaktahuan tentang sesuatu acap kali mudah merendahkannya, bahkan berhenti untuk mengambil manfaat darinya. Apalagi jika dihalangi oleh kuatnya mentality blocker. Jadi mentalitas blocker itu semacam sering mengatakan, udah nggak usah lah, ini susah, udah begitu nggak bisa. Berhenti di situ, Bu. Padahal kita tidak tahu di balik itu ada nilai yang besar. Memang gaib, tapi di situ keyakinan kepada balasan di balik yang tak terlihat akan memberikan dorongan. Apa yang pernah diucapkan oleh Halimah dengan mengatakan yatim, lalu lihat udah yatim, miskin dan sebagainya, terus sempat pergi kan, ragu, udah nggak usah. Itulah contoh. Dan kita masih banyak yang mentality blocker seperti ini, harus dibongkar itu. Kalau dibiarkan mentality blockernya kuat, waqad khaba man dassaha. Pasti itu, Bu. Tapi kalau bersih dari itu, qad aflaha man zakkaha. Jadi nyambung tuh. Kalau membiarkan mentality blocker masih menguasai diri kita, berarti kita siap-siap mengalami waqad khaba man dassaha, karena hati kita kotor oleh ketidakyakinan tentang Allah, tentang kasih sayang Allah. Tapi kalau kita yakin, qad aflaha man zakkaha, tinggal kembali ke sini. Surat Al-Insyirah tadi, alam nasrah laka sodroknya. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi surat
Alam Nasroh yang terkenal itu sesungguhnya menggambarkan dua hal yang sangat istimewa. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi farghabnya itu yang kita kokohkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu belajar dari Halimah, sempat drop mentalnya, tidak yakin dengan apa yang dilihatnya, dan kita pun barangkali pernah apa sering? Jangan dibiarkan sering Bapak Ibu, nanti bahaya. Kalau pernah oke lah, kita tinggal benahi ya. Oke. Atau dalam bahasa psikologi yang saya pernah dengar, ada underestimate, ada overestimate. Overthinking bahkan. Hari ini banyak. Dua-duanya jelek. Dua-duanya bagian dari syarul waswas. Atau bagian dari kuwatus syarri, kekuatan buruk yang tidak boleh hadir dalam diri kita. Dalam pikiran, dalam benak kita. Jadi sekali lagi, apa yang diucapkan oleh Halimah di awal, kemudian dikoreksi oleh suaminya adalah bukti bahwa seseorang akan tumbuh penuh harapnya kalau dia seperti yang pernah saya katakan, see the unseen, lihatlah yang terlihat, yakni adanya Allah, adanya rahmat Allah. Ketika seseorang yakin rahmat Allah itu ada, dia akan mencoba terus untuk mendapatkan itu. Dalam konteks suami istri sama. Ketika yang dilihat oleh suami dari istri keburukannya atau sebaliknya tidak ada kebaikan, maka yang muncul kemudian adalah kebencian, amarah. Padahal kata Allah, asa an tuhibbu syai'an fa in karihtumuhunna. Boleh jadi kamu tidak menyukai pasanganmu, padahal antakrohu, padahal Allah menjadikan atau membuatkan di dalam sesuatu yang kamu tidak suka itu khairon katsiran. Ada banyak kebaikan di situ. Tapi mata hati kita buta oleh amarah. Sehingga pasangan ini selalu terlihat buruk terus. Akhirnya cerai. Aduh, Masya Allah. Kasihan di situ. Karena emosional yang sangat dominan. Ya. Banyaklah contoh. Saya sering menangani kasus seperti ini yang akhirnya sulit karena dua-duanya bukan termasuk orang yang ya katakanlah kurang ya nilai ibadahnya sehingga lebih dominan oleh nafsu. Yang disebut dengan berharap itu nyaris tidak ada. Nah, bloker mental seperti ini, Bu. Lambat bergerak karena udah nggak bisa inilah, atau sebaliknya overestimate atau underestimate. Malas tadi, al-kasalu kan malas, gampang bosan, futur, akhirnya selesai, berhenti. Contohnya banyak nih tentang bosan atau futur ya. Apalagi suudzon itu tadi, udah nggak ada apa-apa ini. Apalagi kepada Allah itu bahaya, ya bisa menjadi pintu munafik. Skeptis, gampang ragu, pamrih dunia. Mungkin Bapak Ibu kenal pamrih dunia itu sama dengan wani piro. Itu namanya pamrih dunia. Can nanaon geus nanyakeun heula, saya dapat berapa kayak gini gitu. Namanya pamrih dunia atau kufur nikmat. Ya, banyak tentang kufur nikmat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita biarkan spiritual blocker itu hadir, ini antara lain saja ya. Maka kita siap-siap masuk kategori ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Akan rugi ujungnya, akan binasa. Tapi kalau kita ingin meraih yang aflaha, maka berikhtiarlah sama-sama untuk melakukan man zakkaha atau menjadi bagian dari man zakkaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hubungannya sulit dipisah antara keyakinan kepada Allah yang kuat dengan penuh harap tadi ya. Nah, dalam pemahaman Syekh Sayyid Sabiq, nama kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah, dalam hidup ini ada dua kekuatan katanya. Qawiyul khair, kekuatan yang baik, dan qawiyus syarr, kekuatan yang buruk. Kekuatan baik diwakili oleh malaikat dan pembisikannya. Jadi qawiyul khairi allati tamassalu fil malaikah.
terdapat pada malaikat yang senantiasa memotivasi. Sebaliknya qawiyus syarr ada pada iblis dan tentaranya. Tentara itu maksudnya apa? Dari kalangan manusia juga. Nah, contoh malaikat yang memberikan qawiyul khair ya, surat Fussilat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika ada orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah, maka malaikat tanazzalu, turun sambil memotivasi orang yang sudah istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Tenang Pak, tenang Bu. Jangan takut, jangan sedih. Absyiru bil jannah. Itulah contoh kawan yang baik, jalisul khair, selalu memotivasi. Ada hal menarik dari ucapan Syekh Said Hawa ya. Said Hawa bilang, kesahihan perjalanan rohani seorang muslim dalam Islam sangat bergantung pada masalah iman dalam dua hal. Pertama, iman yang bersifat ruhaniyah, dinikmati, dirasakan, belajar berpasrah diri, belajar yakin bahwa Allah itu pasti memberi pertolongan, Allah pasti akan memberi kita jalan keluar. Begitu pula prakteknya kita amalkan, sholatnya kita laksanakan, tilawah Quran dan sebagainya. Itu penentunya. Zauqiyah, merasakan dan mengamalkan. Kesahihan perjalanan muslim juga sangat bergantung pada kejelasan masalah takwa dalam 3 segi. Takwa hati, qalbiyah. Takwa pemahaman. Nah, pemahaman juga penting. Tasawwariyah. Dan takwa terapan, sulukiyah. Jadi antara hati, pemahaman, dan penerapan seiring sejalan, tidak boleh terpisah. Perjalanan ruhani juga sangat ditentukan oleh kualitas tadi ya. Penting sekali Bapak Ibu. Yang ketiga dari pelajaran tadi adalah seorang istri atau suami yang baik harus selalu dan terus melakukan repositioning. Memposisikan diri apa nih dalam kehidupan rumah tangga. Ketika istri begini, bagaimana ketika suami begini. Itu masing-masing harus siap menjadi inspirator, motivator, atau bahkan inisiator. Yang dilakukan oleh Halimah kepada suaminya atau sebaliknya, itu bagian dari pengungkit semangat juang. Bukan sebaliknya, melecehkan atau merendahkan. Ah, bisa apa kamu? Hati-hati punya. Bisa apa? Contoh yang pernah saya ulangi nih. Gini Bu, ada kasus nih. Seorang suami memang dia sekedar ya cleaning service di sebuah tempat, istrinya juga kerja. Lebih tinggi gajinya daripada suaminya. Ketika saya tanya, awalnya adalah laki-laki ini bertanya pada Jumat di sebuah masjid perkantoran, lalu dia bilang, ayah saya stroke, terus saya ingin menengok Ustaz. Ya, bagus itu. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika saya mengajak istri, jawabannya nyajuk gue kayak itu, dah itu sama bapak maneh. Ini betul, Kang? Betul, Ustaz. Aduh ya Allah. Kan bapak maneh lain gitu ya. Ini benar istri saya. Masya Allah. Akhirnya saya lacak. Maaf saya tanya ya, boleh poin. Biasanya ini ada masalah tertentu. Saya berikan penjelasan, memang benar sih. Nah, itu tanggung jawab Anda. Biasanya Anda harus memposisikan diri, bisa mengarahkan, penuh kesabaran, sedikit tegas. Supaya ada perubahan karakter. Jadi bisa Ibu Bapak bayangkan, kalau orang tua laki-laki ini mendengar. Nah, itu bukan tidak mungkin terjadi pada lingkungan sekitar kita. Maka tanggung jawab orang itu adalah didik terus meskipun dia sudah dewasa. Pembelajaran itu nggak boleh berhenti ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa yang diucapkan oleh suami dari Halimah bahwa asallahu ayyaj'ala lana fi barakah adalah contoh pengharapan yang sangat kuat ya. Dan yang terakhir, pelajaran dari kisah tadi adalah keberkahan akan Allah turunkan untuk siapapun yang siap menjadi khadimul ummah. Lebih-lebih peduli pada anak yatim. Ya. Khadimul ummah, pelayan umat, atau bahasa lainnya kita mencoba melakukan ihsan, insya Allah itu menjadi
jalan pintu masuk bagi datangnya keberkahan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita pagi ini beberapa nilai, mudah-mudahan sekali lagi bisa mengungkit juga semangat kita membela agama Allah. Sebab di dalam surat Al-Had dikatakan la yansurannahullahu may yansuru. Allah pasti memberikan pertolongan kepada siapapun yang membela agamanya. Jadi apa yang terjadi di Israel Zionis sana, mewek kan ya. Orang-orang Israel sudah banyak yang mewek, banyak yang nangis, bahkan ada yang mengatakan stop it, tolong dong hentikan pembomannya. Itu baru beberapa hari. Padahal rakyat Palestina berapa tahun? 75 tahun. Mereka baru beberapa hari sudah mewek, sudah nangis, sudah menjerit segala macam, takut mati dan seterusnya. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.